Selamat datang di kegelapan. Perhentian keenam akan membawamu pada cahaya. Suara misterius itu menghilang seiring dengan matanya yang mulai membuka. Mia terjaga dan mendapati dirinya tengah terbaring di sebuah ruang berbentuk prisma segitiga yang aneh. Matanya tertuju pada warna-warna yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Ia berusaha duduk di sebuah kursi kayu yang kaki-kakinya tidak lagi sama panjang. Ruangan itu tiba-tiba bergetar hebat, seperti berusaha menghempaskan tubuhnya ke lantai. Mia berusaha menggapai sebuah tiang panjang tempat ia menggantung baju-bajunya yang usang. Bersamaan dengan itu, seorang perempuan tua menghampirinya dan berkata, "Mari sini, saya bantu." Mia memandanginya dengan heran. Siapa wanita ini? Pikirnya. Mia ingin menolak, tapi ia tak kuasa menahan beban tubuhnya sendiri yang semakin lama semakin berat. Perempuan tua itu kemudian membantunya duduk pada sebuah origami perahu yang terbuat dari kertas lipat. "Hari ini kita jalan-jalan naik perahu," kata perempuan tua itu. Tenaganya adalah angin yang berasal dari tiupan seorang raksasa, sedangkan layarnya adalah selembar kerudung berwarna merah jambu. Mia tidak punya pilihan lain selain menurut. Lututnya gemetar. Perahu itu melaju perlahan-lahan hingga pada suatu titik ia bergerak secepat kilat, terhempas melalui sebuah lorong panjang menuju sebuah pusaran waktu, yang dindingnya adalah kerang hijau, badut pesta, roti tawar, VW kodok, kembang api, unicorn, serta lusinan boneka yang bergerak cepat seperti film strip yang diputar ke belakang. Ujungnya adalah sebuah pantai dengan pemandangan yang indah. "Di mana ini?" Mia bertanya. "Perhentian pertama," sahut perempuan tua itu. "Kami di sini memanggilnya dengan sebutan Campala, tempat orang-orang memendam rahasia." Pada sebuah bebatuan biru, Mia merapatkan tubuhnya. Ia teringat pernah menyaksikan matahari tenggelam bersama seseorang yang ia lupa namanya. Semakin ia berusaha mengingat, semakin lemah tubuhnya. "Kita istirahat sejenak di sini," sahut perempuan tua itu. Waktu berlalu lambat dan gegas, meninggalkan jejak pada memori yang rapuh. Tanpa terasa, 100 tahun telah berlalu. Dan Mia kembali mendapati tubuhnya dalam perahu yang kini membawanya ke sebuah tempat lain dalam lorong waktu. "Perhentian kedua," kata si perempuan tua. "Sebuah pendopo yang punya kolam yang terbuat dari air hujan. Ada patung dewi di atasnya. Seorang wanita mengajarinya menari, sebuah tarian yang kelak jadi andalannya." Tiba-tiba segumpal awan menelan matahari, dan hujan turun dengan derasnya, meninggalkan gemuruh suara petir yang menyisakan getir. Mia menukar lipatan tangan dengan bantal kuning bermotif monyet sebagai penyumbat kuping. Terpujilah bantal monyet ini, sebab ia ada di saat-saat seperti ini. Ia kembali ke perahunya yang telah siap berangkat. Perhentian ketiga, Pedatiweg. Mereka sampai pada senja, tepat pada tempat jam menjeda, dan toko-toko berlabel 24 jam tampak riuh oleh karyawan yang berganti shift dan etalase yang menyala kuning. Seorang lelaki tua dengan jas berwarna abu-abu bersiap memulai jam kantornya sendiri, mengawali satu-satunya shift yang ia ketahui, malam. Etalase kami adalah tempat di mana lelaki itu berdiri, sebebas-bebasnya, di bawah siraman lampu malam yang temaram dan menghadirkan magis pada setiap mobil lewat dan orang-orang, membentuk selingkar medan magnet yang dapat menarik apa saja ke dalam putaran waktu miliknya sendiri, yang selalu bisa berhenti pada millisecond terkecil, seperti tombol pause pada PlayStation. Seorang pemuda memberikan tanda jadi sambil melambaikan tangannya ke arah Mia. Mia tersenyum tipis, seperti dipaksakan, tapi ia tak berdaya, sebab tubuhnya terbelenggu. Perhentian keempat. Tempat ini tidak bernama, hanya perdu dan rerumputan yang menebarkan wewangian. Seorang lelaki menghampirinya dan memeluknya dengan rakus, dan menciumnya dengan lembut, kemudian membisikinya sesuatu. Mia memandangi wajah lelaki itu dan berkata, pertanyaan itu tidak adil, sesuatu yang ia sesali kemudian, dan Mia ingin menjawabnya. Tapi perahu itu kembali membawanya pergi ke sebuah tempat bernama titik triangulasi. Perhentian kelima, sahut perempuan tua itu. Sarang semut. Tulisan itu bergantung miring pada papan billboard tepi jalan yang mulai menguning. Sebuah warnet yang terdiri dari 8 sampai 10 kotak sempit. Mia masuk ke kotak nomor 8. Sebuah layar monitor tampak masih menyala, sebab seseorang lupa log out.
meninggalkan mouse dan keyboard yang menyala-nyala dalam ruangan. Layar monitor itu penuh berisi panel warna-warni yang masih bebas dipilih. Tapi sebentar Mia tersentak, sebab jarinya telah memilih untuk berada di atas tombol restart. Umpama sehelai daun tua pada rantingnya yang tak lagi kokoh, ia hanya berjarak sepersekian detik dari tiupan angin yang tak jadi datang, yang mungkin akan membawanya pada perjalanannya yang lain. Sebuah tulisan bergantung pada tepian layar yang tak dipilih, menyatu dengan tarian erotis, MP3 player, dan sebuah file yang tidak berhasil ia panggil. Tulisan itu Rock and Republic, dan ia berhasil menemukannya. Hey romantic dandy. Tapi euforia itu hanya berlangsung sesaat, sebab perahunya kembali melesat menuju tempat berikutnya. Perhentian ke-6. Perhentian terakhir kita, sahut perempuan tua itu. Ia membantu Mia duduk di sebuah kursi rias lalu menyisiri rambutnya yang tergerai. Mia berusaha mencari wajahnya dalam cermin di depannya, tapi tidak menemukannya melainkan wajah si perempuan tua. Ia mengusap tangannya sendiri yang tiba-tiba menjadi keriput. Apa ini? Mia setengah berteriak. Apakah ini mimpi? Tidak, sahut perempuan itu. Suaranya yang parau tiba-tiba terdengar jernih dan lembut. Lihat, kita telah sampai, sahutnya sambil tersenyum. Di balik cermin, Mia melihat wajah perempuan tua itu perlahan menjadi jauh lebih muda saat terkena setengah sinar rembulan yang baru saja terbit. Sebuah senyuman menampakkan sebaris giginya yang putih berkilau, memendarkan warna-warna dari cahaya bulan yang tembus. Angin berhembus menimbulkan suara riuh pada sebuah celah di jendela kamarnya. Mia menggigil kedinginan, bahkan sebelum angin itu sampai ke kulitnya. Sini, saya bantu, sahut perempuan muda itu. Ia mengambil selembar selimut dan memakaikannya untuk Mia. Waktunya untuk tidur, Ibu. Mia memandangi perempuan itu cukup lama, hingga kemudian ia tersenyum. Sebab kini ia mengenalinya, jauh di dalam sinar matanya. Setitik cahaya yang ia kenal, seperti miliknya sendiri. Sejenak ia ingin momen itu berlangsung selamanya, tepat di mana segala sesuatunya berhenti, di sebuah titik tempat ingatannya pernah hadir. Seketika jam pun menjeda, dan Mia pun tertidur.